warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel aku. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai puisi lama dan puisi baru. Tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu puisi ya? Puisi menjadi tulisan sastra yang akrab di telinga banyak orang. Namun, tahukah kalian jika puisi sudah berkembang sejak lampau dan memiliki banyak jenis dan contohnya? Yuk, kita simak penjelasan lebih lengkapnya dalam tayangan video berikut. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai jenis-jenis puisi. Secara umum, jenis puisi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada puisi lama atau disebut dengan konvensional. Yang kedua ada puisi baru atau modern. Dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Yang dimaksud dengan puisi lama atau puisi konvensional adalah puisi yang penulisannya masih terikat oleh peraturan tertentu yang berkaitan dengan jumlah kata atau suku kata dalam setiap baris, jumlah baris dalam setiap bait, serta rima dan irama. Ini merupakan pengertian puisi lama menurut Wikipedia. Jenis puisi lama terbagi atas 7 bagian. Yang pertama ada gurindam. Gurindam terbagi atas 2 bagian, yaitu gurindam berkait dan gurindam berangkai. Yang kedua ada mantra. Mantra juga terdiri atas beberapa bagian. Ada kedikdayaan, pagar diri, pakasi, kemudian pengobatan dan tundik. Yang ketiga ada syair. Yang keempat ada talibun. Kelima ada karmina. Keenam ada seloka. Seloka terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nasihat, lalu yang kedua ada mengejek, yang ketiga hayal, menempelak, dan gerak Sunda. Selanjutnya yang ketujuh ada pantun. Pantun juga terbagi atas beberapa bagian. Ada pantun jenaka, teka-teki, dewasa, nasihat, pantun anak, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Ciri-ciri puisi lama yang pertama merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal atau tidak diketahui nama pengarangnya atau biasa disebut dengan anonim. Ciri yang kedua yaitu disampaikan dari mulut ke mulut dan merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris, bait, dan lain-lain. Baik, yang pertama yang akan kita bahas dari jenis puisi lama adalah gurindam. Kata gurindam berasal dari bahasa India yaitu Tamil yang artinya perumpamaan. Ciri-ciri gurindam adalah sajak yang terdiri atas 2 baris yang mengandung nasihat. Contohnya, hidup itu jangan dibuat penat, anak muda harus penuh semangat. Atau contoh lain, hargai para guru yang ada, tanpanya kamu bukan siapa-siapa. Selanjutnya yang kedua yaitu mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu mantra atau manir, dan dalam bahasa Melayu mantra dikenal sebagai serapah, jampi, atau seru. Ciri-ciri dari mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan goib atau mistis. Contoh, mantra mengobati orang dari pengaruh makhluk halus. Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalan buta, aku sapa tidak berbunyi. Yang ketiga yaitu talibun. Ciri-ciri talibun yaitu hampir mirip dengan pantun, hanya saja bedanya jika pantun terdiri atas 4 baris, talibun biasanya terdiri atas 6, 8, 10 maupun kelipatan 2 lainnya. Nah, contoh dari talibun, burung elang terbang tinggi, membidik mangsa di daratan Jawa, makanan hilang di tengah rawa. Wahai kalian para muda-mudi, jangan lengah dan terpedaya dengan rayuan sesat dunia. Yang keempat ada seloka. Ciri-cirinya yaitu
merupakan puisi Melayu klasik yang mengandung sindiran, ejekan, kritik sosial, senda gurau yang umumnya ditulis 4 baris dan memakai bentuk pantun atau syair. Contoh slogan nasihat, beli bayam cukup seikat, masak jangan pakai merica, kepercayaan mudah didapat, ketika berkata hindari dusta. Selanjutnya yang kelima ada Carmina. Ciri-cirinya merupakan pantun kilat yang terdiri atas 2 baris. Contoh, burung gelatik terbang ke awan, orang cantik itu dermawan. Atau contoh lain, dulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci. Selanjutnya yang keenam ada syair. Ciri-cirinya merupakan puisi yang berasal dari Arab dan mengandung ekspresi perasaan atau pikiran yang terdiri atas 4 baris dan berakhir dengan bunyi yang sama. Biasanya terdapat amanat di dalamnya. Ini merupakan contoh syair. Indonesia kaya suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Banyak orang yang menginginkannya. Indonesia negeri yang kaya, banyak tersimpan intan permata, hutan, gunung, sawah, dan lautan. Tidak habis sumber dayanya. Indonesia beraneka bahasa, salah satunya Sunda dan Jawa. Dengan bahasa Indonesia kita bersama menyatukan suku dan bahasa. Selanjutnya yang terakhir adalah pantun. Ciri-ciri dari pantun, pertama bersajak ABAB, lalu terdiri atas 8-12 suku kata dan terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Selanjutnya ada jenis pantun. Yang pertama ada pantun jenaka, contohnya rambut berantakan tak pernah disisir, orang melihat tertawa kesenangan, pengangguran berserakan seperti pasir, tak punya usaha dan keterampilan. Lalu yang kedua ada pantun anak, contohnya tengoklah burung kutilang, terbang tinggi dan pulang, mari main dengan senang, jadi anak yang periang. Selanjutnya ada pantun teka-teki, contohnya paling enak kukus ubi jalar, baru makan satu terasa enaknya, wahai adikku yang pintar, binatang apa yang selalu membawa rumahnya? Ini jawabannya adalah kura-kura, di rumahnya selalu dibawa-bawa. Selanjutnya contoh pantun pendidikan. Pisau di dapur harus diasah supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Lalu selanjutnya ada pantun nasihat, contohnya adalah pulang memancing saat fajar, baju celana penuh lumpur, saat muda rajin belajar, pasti tua hidup makmur. Selanjutnya ada pantun percintaan, contohnya jangan suka bermain tali kalau tak ingin terikat olehnya, putus cinta jangan disesali, pasti akan datang cinta yang lainnya.